Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan berdiskusi tentang tugas kita yang kedua dari 3 seri. Dan pada tugas ini kita memilih tema tentang sistem pemerintahan. Jadi langsung saja saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Saya persilakan. Aku Pis. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Aku nak nyampe ke yang UUD 1945 sebelum amandemen. Nah, di sini kan kita ngambil yang sistem pemerintahan. Jadi pada awal kemerdekaan sistem pemerintahan di Indonesia itu adalah presidensil. Cerminan sistem pemerintahan presidensil termuat dalam bab 3 pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang naskah yang asli yang menyatakan bahwa satu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian Presiden menurut pasal 4 ayat 1 tersebut dimaknai selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri bertugas sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan, yaitu membantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian pada pasal 6 ayat 2 tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Jadi dengan tipe sistem pemerintahan yang demikian, maka pada sistem pemerintahan tersebut adalah sistem pemerintahan campuran presidensil dan parlementer. Jadi pada awal kemerdekaan itu sistem pemerintahnya ada dua, yaitu pemerintahan presidensil dan parlementer seperti yang dijelaskan oleh Pak Laurel di pemaparan sebelumnya. Terima kasih, Bis. Aku Pis. Baiklah, terima kasih Roni atas hasil kerjanya. Baiklah, selanjutnya pada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya, saya persilakan. Aku Pis. Silakan, Darian. Sebelum amandemen pasal 1 ayat 2, kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga kelemahan di sini MPR dalam menjalankan kedaulatannya tidak dibatasi oleh undang-undang. Dan sesudah amandemen, kedaulatan masih berada di tangan rakyat, tetapi semuanya harus sesuai dengan undang-undang. Kelebihan dari amandemen ini adalah mengurangi kesewenang-wenangan penggunaan kedaulatan oleh rakyat dan harus sesuai dengan undang-undang. Pasal 3 ayat 1 sebelum amandemen, MPR hanya berperan untuk menetapkan undang-undang dan GBHN. Pengubahan undang-undang bukan menjadi hak MPR. Sesudah amandemen, MPR bisa melakukan perubahan pada undang-undang selain menetapkannya. Apabila dipandang suatu pasal tidak sesuai dengan zaman, maka MPR bisa melakukan perubahan sesuai dengan UU yang berlaku. Terima kasih Ferian atas hasil kerjanya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Silakan Saudara Dewa untuk menyampaikan hasil kerjanya. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasar UUD 1945 sebelum diamandemen.
Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas sistem hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Sistem pemerintah negara Indonesia berdasar UUD 1945 setelah diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensil. 4. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 6. Parlemen terdiri atas 2 bicameral, yaitu DPR dan DPD. 7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Yanti. Terima kasih kepada Saudara Dewa atas hasil kerjanya. Selanjutnya silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Bis. Ya, silakan Gavin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan UUD 1945 setelah amandemen. Sistem pemerintahan ini pada dasarnya menganut sistem presidensial dan terbukti dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Kemudian Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang terakhir, Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bicameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sekian. Apakah sudah selesai, Saudara Gavin? Sudah. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Aku, Pis. Pis. Ya, silakan. Biman, ya. Aku mau menjelaskan tentang sistem konstitusional setelah amandemen. Itu bagian sistem pemerintahannya juga. Jadi, sistem konstitusional pada era reformasi sudah amandemen UUD 1945 berdasarkan check and balances, perubahan undang-undang mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem check and balances, yaitu pembatasan kekuasaan lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah. Semuanya diatur berdasarkan fungsi masing-masing. Aku mau menjelaskan juga pada setelah amandemen, negara Indonesia adalah negara hukum.
Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara, karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang. Sudah, Fis. Terima kasih Saudara Duiman atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Aku, Pis. Silakan Saudara Gufron. Saya akan membahas mengenai variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. 2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan atau persetujuan dari DPR. Ketiga, Presiden dapat mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Keempat, Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Sekian, Pis. Ya, terima kasih Saudara Gufron atas hasil kerjanya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Ya, silakan Saudara Tori. Aku ingin menjelaskan tentang 9 ciri sistem presidensial menurut Jimli Asidiki. Yang pertama, terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak dapat dibagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Dan yang ketiga, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan sekaligus. Keempat, presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelima, anggota parlemen tidak boleh menduduki eksekutif, demikian pula sebaliknya. Yang keenam, Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Yang ketujuh, jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Yang kedelapan, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Yang kesembilan, kekuasaan tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer, namun tersebar. Cukup, Pis. Terima kasih kepada Saudara Tori atas hasil kerjanya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Aku, Pis. Silakan Saudara Gigi. Saya akan menjelaskan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pasal 5, yang kedua adalah pasal 7, yang ketiga adalah pasal 9, yang keempat adalah pasal 13, yang kelima adalah pasal 14, yang keenam pasal 15, yang ketujuh pasal 17, yang kedelapan pasal 20, yang kesembilan pasal 21. Sekian, Pis. Saudara Kiki atas hasil kerjanya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Saya, Pis. Ya, silakan Saudara Kelvin. Saya ingin menyebutkan perubahan amandemen UUD 1945. Yang pertama, pada perubahan amandemen UUD 1945 ini mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Yang kedua, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945. Yang ketiga, menata kembali lembaga-lembaga negara
yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Dan yang terakhir yaitu mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Sekian. Ya, terima kasih Saudara Kevin atas penyampaian hasil kerjanya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman lain. Ada yang ingin menyampaikan hasil kerjanya? Baiklah, mungkin saya akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan Saudara Ferian tadi. Jadi, selain yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945 pada naskah pra-perubahan, demikian juga pada penjelasan bagian sistem pemerintahan negara butir 3 menggariskan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kemudian dimasukkan juga di dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Namun setelah Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ditetapkan, penjelasan dan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sudah tidak berlaku, baik karena dicabut pada tahun 2000 dengan ketetapan nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, maupun karena konsekuensi bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketetapan MPR bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, MPR bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat, karena pasal 1 ayat 2 sudah diubah dengan ketentuan baru yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kedudukan MPR saat ini sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, mungkin itu yang saya tambahkan. Pada teman-teman lain yang ingin menyampaikan ataupun yang ingin menambahkan, saya persilakan. Ya, kepada teman-teman lain, mungkin ada yang menambahkan, saya persilakan. Kubis. Ya, silakan Saudara Gavin. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai penjelasan dari Dewa tadi
tentang sistem pemerintahan negara sebelum amandemen terkait dengan kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan rakyat itu dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, dan majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara, presiden, dan wakil presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Kemudian tentang presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, presiden harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi presiden itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya, kedudukan presiden tidak tergantung daripada Dewan. Sekian. Apakah sudah cukup, Saudara Gavin? Sudah. Ya, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Ya, silakan teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, silakan Saudara Dewa. Perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang setara dengan lembaga negara lainnya.
seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Sebelum amandemen, DPR sebelum amandemen, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Setelah diamandemen, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian Presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan Presiden, dan lain sebagainya. Presiden sebelum diamandemen. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Setelah diamandemen, kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah 1 periode. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdiri setelah amandemen. Setelah amandemen, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Agung. Sebelum diamandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh, karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu. Setelah diamandemen, fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, atau pengacara, dan lain-lain. Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum diamandemen, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pasal 23. Setelah diamandemen, pasal 23M ayat 1, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23F ayat 2. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G ayat 1. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pasal 23G ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK dapat diatur dengan undang-undang. Sekian. Terima kasih Saudara Dewa atas tambahannya. Saya persilakan kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Aku Pis. Ya, silakan Saudara Biman. Aku mau jelas jadi sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen itu dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang 1945 mengalami empat kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Jadi yang pertama, sidang umum MPR 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan pertama Undang-Undang 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, perubahan kedua Undang-Undang 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR
tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 bahwa 3 Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir nomor 4 sidang tahunan MPR sidang tahunan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sudah habis. Ya, baik. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Duiman. Langsung saja saya ingin menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Ya, sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.